Relasi dakwah dan pembangunan ini pun memiliki residu pemikiran yang menggelisahkan seorang Maulana Jannah. Termasuk juga penetrasi dakwah itu harus menjangkau pada spektrum yang lebih luas, seperti itu. Dakwah itu tidak hanya berputar pada ruang-ruang tertentu dalam agama tertentu, gitu kan. Baik, selamat berjumpa dengan saya, Nizar Mahyuzar. Kita bertemu dalam sebuah acara yang menarik, namanya Naluntik. Acara ini kita buat untuk pemirsa, untuk mengkaji hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan wacana. Pada kesempatan pertama ini, kita akan mencoba naluntik pemikiran seorang penulis dari Tasikmalaya bernama Dr. Maulana Jannah. Bagaimana kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Saya panggil Kang Dokter atau Kang MJ nih agar lebih santuy. MJ aja. Oke, terima kasih. Kang Dokter MJ ini selain sebagai akademisi, sekarang beliau adalah jabat sebagai dekan di Fakultas Dakwah IAIC, Institut Agama Islam Cipasung. Untuk bagian pertama ini kita akan mencoba menelisik, bahasa Indonesianya ya, menelisik atau naluntik gagasan yang ada dalam sebuah buku yang dilahirkan oleh Kang MJ. Buku ini berjudul Relasi Dakwah dan Pembangunan. Nah, saya akan sedikit bicara asbab an-nuzul. Boleh ya Kang MJ ya? Boleh. Terima kasih. Di tahun 2020, Kang MJ meluncurkan sebuah buku berjudul Peran Ulama dalam Pengentasan Kemiskinan. Ternyata kegelisahan dari buku tersebut memiliki residu dan kemudian diwujudkan dalam buku Relasi Dakwah dan Pembangunan. Ternyata relasi dakwah dan pembangunan ini pun memiliki residu pemikiran yang menggelisahkan seorang Maulana Jannah. Kang MJ gelisah alias geli-geli basah dan resah alias remang-remang mendesah dengan residu dari buku ini. Ya, ini terbit di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini hampir beres buku yang ketiga dan sedang ditulis. Bukunya berjudul apa, Kang MJ? Agama dan Kemakmuran. Agama dan Kemakmuran. Ini menjadi menarik karena apa? Seorang Dr. MJ menggagas, kemudian mempublikasikan gagasan-gagasan yang itu berkelanjutan. Saya ulangi, peran ulama dalam pengentasan kemiskinan, relasi dakwah dan pembangunan, dan buku yang akan diluncurkan adalah apa tadi? Agama dan Kemakmuran. Agama dan Kemakmuran. Tiga gagasan besar ini bolehlah kita katakan sebagai trilogi pemikiran dari seorang Maulana Jannah yang gelisah dengan hubungan dua wacana antara agama, di bawahnya ada dakwah, satu lagi adalah negara, di bawahnya adalah pembangunan. Baik, KMJ, Iya. bagaimana isi dari buku ini? Saya sebelum ke isi gitu ya, sebenarnya kegelisahan nulis buku ini jauh sebelum yang pertama ya. Yang pertama itu kemarin itu yang ulama dan pengentasan kemiskinan, kan itu kalau yang ulama dan pengentasan kemiskinan itu kan lebih ilmiah karena sifatnya disertasi. Nah, kalau yang relasi dakwah dan pembangunan itu sebenarnya digagas sejak tahun 2015. Jadi saya ada keresahan saya melihat fenomena dakwah di kita itu kan, ada penyempitan makna dakwah.
Jadi secara umum masyarakat memahami dakwah itu tabligh, dakwah itu ceramah gitu ya. Kemudian juga dakwah itu hanya sebatas rutinitas yang ada di masjid dan sebagainya. Itu bukan salah gitu ya, tidak berarti salah, tetapi juga terlalu mereduksi makna dakwah itu sendiri gitu kan. Nah, saya mencoba menggagas relasi dakwah dan komunal ini. Jadi dakwah itu tidak hanya berhenti di situ. Ada persoalan-persoalan keumatan, kemaslahatan, termasuk juga penetrasi dakwah itu harus menjangkau pada spektrum yang lebih luas, seperti itu. Ya, baik, menarik sekali. Saya justru semakin ingin menautkan dua wacana ini, dakwah dan pembangunan. Kira-kira hubungannya seperti apa? Dua wacana ini apakah hubungannya harmonis, disharmonis, atau saling melengkapi, saling mengukuhkan, saling meniadakan? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara dakwah tadi ya, kalau persepsi masyarakat pada umumnya itu kan cenderung pemaknaannya gitu ya, lebih ke konteks penyampaian pesan-pesan Islam di masjid, kemudian juga ya ceramah lah gitu. Ceramah ya, dakwah sebagai ceramah. Dakwah sebagai ceramah gitu kan. Nah kalau konteks pembangunan itu kan lebih ke bagaimana masyarakat itu lebih berdaya. Itu kan ada semacam pembangunan fisik, misalnya material. Tetapi justru di situ ada persoalan. Ada persoalan satu sisi dakwah didiskusikan pada ruang tertentu gitu kan, dalam konteks akademik ya, pembangunan juga didiskusikan dalam teori tertentu, sehingga kira-kira mungkin ini ada semacam kontradiktif gitu sebenarnya. Tetapi saya memandang dari dua itu sebenarnya ada hubungan yang cukup erat, karena kalau kita melihat dakwah secara istilah gitu ya, itu maknanya sangat luas gitu kan, tidak hanya konteks menyampaikan ceramah di masjid, tetapi ada konteks bagaimana melakukan perubahan, ada konteks dalam misalnya masyarakat dalam melakukan pembangunan kesejahteraan, misalnya melakukan taghyir lah, proses-proses perubahan di masyarakat, itu juga dakwah gitu kan. Contoh begini, dakwah akan kurang relevan misalnya ketika di sekeliling kita ada kemiskinan misalnya ya, lalu kemudian misalnya para ulamanya misalnya berceramah menyampaikan bahwa A, B, C segala macam, tapi yang diperlukan di situ adalah bagaimana masyarakat itu bisa keluar dari jeratan atau jebakan kemiskinan itu sendiri kan. Nah dakwah di situ harus bisa menjawab tantangan seperti itu, diantaranya mungkin tantangan yang lebih besar lah konteks pembangunan tadi yang lebih global gitu, seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa Naluntik yang saya banggakan. Saya melihat bahwa apa yang diutarakan oleh Kang MJ itu menarik terma dakwah ke dalam ranah yang lebih besar adalah pendidikan. Ya. Apalagi beliau adalah akademisi, peneliti, dan seterusnya. Nah, mungkin juga kita bisa menyubstitusi gagasan dari Bung Karno mengenai nation building dan character building. Di dalam pembangunan ada nation building, di dalam pendidikan di bawahnya ada dakwah adalah character building. Nah, saya melihat ada semangat itu di dalam buku. Bagaimana dakwah kemudian diberikan pemaknaan baru yang lebih luas, tidak hanya sebagai sebuah ceramah begitu saja. Nah, Kang MJ, data-data seperti apa yang kemudian menguatkan bahwa dakwah ini memiliki efektivitas untuk mendongkrak pembangunan konteksnya di Indonesia? Ya. Dalam buku yang saya tulis itu kan itu ada sekitar 10 bab ya, 10 bab yang saya tulis itu, dan di bagian bab pertama itu saya mencoba untuk membuat satu fokus tadi ya, mungkin dalam bahasa yang lebih keren gitu, itu latar belakang masalah, dan saya memetakannya tadi ada persoalan reduksi makna dakwah di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian saya mencoba membatasi konsep-konsep yang ada di dalam buku itu. Pertama, konsep dakwah sendiri, saya memaknainya adalah bahwa dakwah itu adalah tadi ada pemaknaan yang lebih luas. Yang kedua, pembangunan, dan teori pembangunan yang saya ambil dalam buku itu teori pembangunan yang digagas oleh
Todaro gitu kan. Todaro lebih kepada pembangunan yang multidimensi gitu kan. Nah, hubungan dakwah dengan konteks pembangunan itu, dakwah sendiri kan memiliki tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan sosial gitu kan. Ya. Kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat, tadi saya mengatakan dakwah itu ada yang dikaitkan dengan proses taghyir. Taghyir itu dalam bahasa Arab itu perubahan. Yang kedua, dakwah itu ada konteksnya islah. Islah itu adalah melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu yang namanya perbaikan tidak hanya persoalan pribadi kan. Dan sudah pastilah dakwah itu memiliki hubungan tersebut, tapi tidak hanya itu. Misalnya dalam konteks tata kota, misalnya dakwah juga harus masuk ke situ. Orang termasuk maksudnya orangnya ya, orang yang berdakwah itu dai ya, ulamanya gitu, harus paham tentang bagaimana tata kota, harus paham persoalan tentang lingkungan hidup seperti itu. Karena dituntut seperti itu. Kalau enggak, saya pikir tadi gagasan dakwah itu akan tidak berarti kalau tidak mampu merespon persoalan-persoalan itu, bahkan cenderung akan semakin kecil gitu kan spektrumnya. Nah, jadi sebenarnya proses dakwah ini gitu kan, kalau saya melihat lebih kepada konteks bagaimana perbaikan yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat, baik dalam sektor pribadi atau misalnya pada individu, atau juga pada sektor yang lebih luas seperti persoalan ekonomi, kemudian politik, hukum, dan hal-hal lain yang saya pikir dakwah bisa menyentuh, bisa masuk ke situ. Dan teman-teman para dai, misalnya para ulama juga tidak harus antipati dengan persoalan-persoalan itu. Misalnya di konteks negara Indonesia, misalnya ada konteks perbaikan hukum, ya kan ulama ini kan punya, atau misalnya para dai itu kan punya nilai, punya basis nilai yang kuat. Kenapa bisa tidak masuk ke wilayah itu untuk melakukan perbaikan islah, gitu kan? Sudah kan, kalau ke dalam legislatif sudah banyak. Ya, saya akui itu banyak. Tetapi memang perannya juga harus lebih diperkuat gitu, seperti itu. Bahkan kalau melihat terma tentang pembangunan di Indonesia kan, mulai dari tingkat RT, kemudian desa ya, sampai ke tingkat kabupaten. Nah, di situ juga harus terlibat gitu kan, secara intens para aktivis, para dai segala macam gitu kan, agar nilai-nilai dakwah bisa masuk di tengah-tengah kebijakan yang ada di Indonesia, termasuk juga dalam sektor-sektor tertentu. Iya, baik. Sangat menarik sekali perbincangan kita, Mirsa Naluntik. Satu hal yang mungkin saya akan tanyakan secara spesifik adalah bagaimana dakwah ini kemudian bisa menjadi semacam daya dukung untuk berubah, menjadi bahan baku yang kemudian membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kemudian menjadi tujuan utama ya. Bagaimana dakwah ini ada hubungannya dengan percepatan pembangunan, tidak hanya dalam hal fisikly, tetapi juga dalam karakter, membangun karakter manusia yang akan membangun secara fisik juga. Nah, Kang MJ, boleh saya agak sedikit ke belakang? Boleh. Nah, mungkin juga kita harus agak rileks melihat dakwah ini dalam pengertian begini. Saya agak tertariknya menanyakan apakah ceramah Jumatan itu juga dakwah atau tidak? Ya tentu dakwah gitu kan, karena kan maknanya gitu ya. Jadi kan yang namanya dakwah itu kalau dikaji secara etimologi, secara bahasa itu kan satu lafaz yang mustarok ya. Mustarok itu memiliki banyak makna gitu kan. Kalau mustarok itu kan bisa berarti seruan, bisa berarti ajakan, atau bisa juga berarti panggilan pada orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi tidak hanya persoalan itu gitu kan. Makna dakwah itu kan yang mustarok itu kan banyak sekali pengertiannya. Yang tadi yang secara istilahnya, misalnya Pak Profesor Bersihan mengartikan bahwa dakwah itu ajakan kepada kebaikan, perbuatan, atau juga melakukan hal-hal yang bersifat dari satu kondisi yang jelek itu menjadi lebih baik. Nah, artinya kan di situ para dai, para ulama, para dakwah tidak hanya konsep menyampaikan pesan saja, tapi juga ada dakwah yang bersifat hal itu perbuatan. Misalnya kalau konteksnya jalan, misalnya bisa kan dilakukan jalan di satu tempat, misalnya jelek, orang misalnya kalau di situ tidak diperbaiki akan menyebabkan kecelakaan. Kan nggak bisa kita mengatakan, masyarakat
begini nggak bisa begini, tapi itu adalah dalam konteks dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu kan, seperti itu. Oke, diskusi semakin menarik dan semakin panas gitu loh Kang MJ. Nah, mengapa semakin panas? Karena menurut saya ini akan sangat kontekstual ketika melihat penulisnya itu punya latar belakang sebagai warga Priangan Timur dan salah satunya adalah warga Tasikmalaya. Dan kita tahu bahwa Tasikmalaya ya kita kesampingkan dulu geografis kota kabupaten lah ya. Stigmanya adalah kota santri dengan parameter beribu pesantren sehingga mendorong strategi pembangunan. Nah, kembali ke pembangunan di kota di Tasikmalaya ini dalam rencana jangka panjang pembangunan daerah itu salah satunya ada frasa religius Islami. Nah, apakah kegelisahan ini juga ada hubungannya dengan itu? Maka silakan Kang MJ. Iya, sebenarnya kan di bab-bab yang saya tulis di buku itu gitu kan ada beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana rencana pembangunan jangka pendek, jangka panjang gitu kan. Dan saya sudah jelaskan di buku itu gitu kan bagaimana misalnya konteks pembangunan lokal gitu kan termasuk juga dengan segala hal-hal yang terkait dengan kekhasan di daerah ya. Misalnya kalau Tasik misalnya kota santri atau kota 1000 pesantren juga bisa masuk ke ruang-ruang perencanaan pembangunan dan itu dibahas di bab-bab yang saya telah tulis di buku itu gitu kan. Dan saya pikir juga misalnya nilai-nilai kekhasan yang ada di daerah itu juga menjadi menjadi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat gitu kan. Dalam tanda kutip ya tidak harus mempolitisasi, tidak harus selalu menonjolkan simbol-simbol, tetapi substansinya adalah bagaimana kata Islami misalnya di Kabupaten Tasik ya atau mungkin di kota juga dengan iman dan takwa bisa diwujudkan lebih konkret dalam konteks praktik pembangunan gitu kan. Kalau misalnya konteksnya religius Islami misalnya atau iman dan takwa itu kan sifatnya membumbung gitu kan ya, tinggi gitu kan. Tapi bagaimana ini dikemas menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat di tengah masyarakat gitu kan. Tidak hanya konteks iman, ya iman kita kan iman gitu kan. Islami ya kita juga Islami gitu kan. Tapi bagaimana praktik yang sesungguhnya turunannya itu gitu kan. Saya pikir tadi misalnya ada di Tasik misalnya menjadi kota termiskin se-Jawa Barat ya. Kemudian di Kabupaten Tasik juga indeks pembangunannya di bidang pendidikan juga sangat menurun. Nah ini juga sebenarnya apakah tadi misalnya konteks religius Islami, konteks iman dan takwa itu bisa merespon persoalan ini. Nah di buku itu saya sudah jelaskan. Bahkan saya mengambil bagaimana indeks pembangunan di seluruh dunia, termasuk negara-negara sebagai perbandingan. Ada itu datanya dari Bank Dunia, saya juga sudah kutip di situ. Misalnya indeks pembangunan Indonesia berapa perbandingannya dengan Singapura atau perbandingannya misalnya negara Afghanistan yang kemarin sudah dikelola oleh Taliban misalnya. Ternyata kalau kita perbandingkan dengan Indonesia jauh lebih baik dari sisi pendidikan. Bahkan angka stunting di Afghanistan misalnya kalau lihat data Bank Dunia itu jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Nah, konteks inilah yang saya kira tadi kita menarik persoalan dakwah itu harus mampu merespon persoalan-persoalan ini gitu kan. Kabupaten Tasik misalnya dengan angka sekolah yang hanya lulusan SD, SMP gitu kan, belum selesai itu pun. Nah, ini sebenarnya kan dalam konteks pembangunan yang seharusnya selesai. Tidak usah lagi ada istilah ya stigmatisasi agama-agama nilai-nilai tertentu gitu. Berarti Kang MJ ulama atau dai itu harus merangsek masuk ke berbagai segmen ruang-ruang publik yang di sana memang hajat hidup bersama dipertaruhkan, begitu kurang lebihnya. Iya, tapi kan perannya bisa berbeda-beda. Gitu. Kalau misalnya mampu para dai atau para ulama juga masuk aja ke wilayah itu bisa gitu kan, karena kan di Indonesia juga kan terbuka apalagi dengan sistem demokrasi terbuka sekali kan. Di negara kita kan sudah membuat sistem, ada wilayah publik, ada sektor, ada wilayah privat dan ada yang wilayah ketiga gitu kan. Misalnya sektor publik juga gitu kan, ada legislatif, ada yudikatif sama
eksekutif kan, tinggal bagaimana masuk ke wilayah sipil kemudian kita membuat satu kebijakan yang lebih pro kepada rakyat gitu kan. Wilayah yang kedua misalnya sektor publik, di mana di situ ada ekonomi ya, yang harus dikuasai juga misalnya oleh para dai misalnya kalau mampu gitu kan. Karena selama ini juga kan sektor ini juga kan diambil oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi. Misalnya kalau bicara tentang kemiskinan tidak terlepas dari persoalan ekonomi kan. Apakah para ulama tidak mau masuk ke situ? Apakah para ulama misalnya para dai juga membiarkan persoalan kemiskinan dengan tidak itu mah dari wilayah saya ya mah? Nggak bisa seperti itu. Konteks pembangunan itu multidimensi dan para ulama, para aktivis dakwah semestinya itu sudah bisa menjawab persoalan-persoalan itu dengan tadi misalnya tidak usah lagi lah kita stop misalnya dengan identitas tertentu, tetapi lebih kepada praksisnya di lapangan gitu kan, nilai-nilai di lapangan yang secara secara konkret dirasakan oleh publik gitu kan. Jadi tidak mempolitisasi nilai, tetapi nilai itu sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah gitu kan. Baik, semakin tajam, hangat, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Kang MJ. Kalau saya melihat refleksi ke belakang bagaimana dakwah itu kemudian menjadi lebih rileks, terutama kita melihat para pendiri bangsa kita. Ya. Perubahan dari sila pertama yang bersyariat kemudian masuk ke dalam berketuhanan yang Maha Esa, Piagam Jakarta itu. Nah, itu kan bagaimana dakwah itu kemudian menjadi sesuatu yang lebih rileks dari kacamata Islam. Sementara kita tahu konteks keindonesiaan itu ternyata Indonesia ini tidak hanya dari agama, suku, dan sebagainya, itu multikultural. Nah, kita tarik setiap agama itu memiliki politik dakwah masing-masing. Kalau misalkan diandaikan setiap agama memiliki politik berdakwah masing-masing dalam diskursus publik ya, bagaimana mengelola ini? Silakan. Di buku yang saya tulis itu sebenarnya disinggung tentang persoalan-persoalan bagaimana pembangunan. Ya, ada aspek-aspek misalnya syarat-syarat pembangunan, kemudian juga ada hal yang terkait dengan ideologi pembangunan segala macam. Dan itu lengkap di buku yang saya tulis itu. Nah tadi itu sebenarnya kan kalau konteks kebangsaan yang terjadi di kita kan tadi multikultural ya, konteks Indonesia gitu kan. Nah masalah tadi si A punya ideologi A, si B punya ideologi B, itu kan masalah titik temu yang saya pikir bisa diciptakan. Kalau misalnya membenturkan antara nilai dengan nilai kan itu sulit ya. Tapi kalau konteksnya adalah kemaslahatan untuk bersamaan, walaupun beda agama, akan ada titik temu gitu kan. Misalnya tadi persoalan kemiskinan misalnya, apakah di Islam saja yang bicara tentang pengentasan kemiskinan? Tidak juga, di gereja juga sama ada konteks itu, di Hindu juga sama, dan bahkan di seluruh agama juga bicara. Titik temu inilah yang saya pikir antara para pendakwah antara agama ya itu bisa melakukan dialog sebenarnya. Dalam konteks kebangsaan, di sini konteksnya lah kebangsaan, bukan pakai terus klaim apa saya yang paling baik, benar saya atau agama saya yang paling benar, agama ini yang bukan begitu, tapi bagaimana kita menemukan titik temu itu, dan titik temu itu ada dalam konteks kemaslahatan bersama. Baik, inilah relevansi pentingnya buku relasi dakwah dan pembangunan. Kita sudah kuak dengan beberapa pertanyaan dan Kang MJ sudah memberikan berbagai bocoran apa saja yang akan disampaikan dari gagasan-gagasan yang disampaikan dari Kang MJ dan melalui buku ini. Tentunya kita akan closing statement. Silakan Kang MJ untuk yang terakhir. Ini adalah closing statement dari Kang MJ Nalutik 1, relasi dakwah dan pembangunan, diskusi buku. Ya, terakhir dalam buku yang saya tulis itu kan ada kesimpulan dari 10 bab itu ya, yang saya tulis bahwa dakwah itu tidak hanya berputar pada ruang-ruang tertentu dalam agama tertentu gitu kan, tetapi juga yang lebih luas harus merespon terhadap perkembangan kemajuan negara, kemajuan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi tidak statis, dakwah harus lebih lebih progresif ke depan. Lalu kemudian juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah ini titik poin yang perlu direnungkan oleh kita bersama, bahwa selama ini juga harus ada kritik yang lebih tajam terhadap persoalan-persoalan dakwah, sehingga dakwah itu tadi mampu merespon, menjawab, bahkan memberikan alternatif baru terhadap persoalan-persoalan kebangsaan kita, terhadap persoalan-persoalan masyarakat kita yang
hari ini gitu kan kita melihat banyak persoalan, dan para dai sudah seharusnya masuk pada ranah konteks memecahkan problem masyarakat itu. Tidak ada politisasi Tidak ada identitas. polisi identitas. Sekarang juga saatnya kita masuk ke publik, Aduh. dan masyarakat menanti usaha itu. Dan menjual agama gitu ya. Kan dengan politisasi identitas kan begitu. Iya, kalau Dianggap politis- jadi stigmakannya begitu. Kalau itu kan saya menolak tentang politik identitas, tetapi kalau konteks bagaimana dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu membumikan nilai-nilai agama di tengah masyarakat tanpa harus membawa identitas. Baik, ini sebuah closing statement yang dahsyat dan saya menyela karena memang saya atel gitu dalam bahasa dan saya ingin menyela karena ingin mengeluarkan statementnya yang mencerahkan untuk umat. Pemirsa Naluntik yang saya banggakan, demikian bagian pertama sesi diskusi buku Relasi Dakwah dan Pembangunan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di Naluntik yang kedua. Terima kasih Kang MJ. Siap.